A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Apa kabar abang kakak semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita bicara tentang goal ya. EOA goal. Nah, selama ini abang kakak kalau dapat gaji itu atau bonus tahunan, atau ya kalau untuk guru ada sertifikasi ya. Nah, selain untuk kebutuhan, itu disimpan dalam bentuk apa ya? Nah, di sini kami agen EOA of Goal dikasih pembelajaran materi tentang pembagian penghasilan kita, yaitu solusi finansial dari Lee Ka-shing, yaitu orang paling kaya yang ada di Hong Kong. Beliau berkata, tidak peduli berapa uang yang Anda dapatkan, selalu ingat untuk membaginya ke dalam 5 bagian secara proporsional, yaitu investasi, keluarga, bersosialisasi, mengembangkan diri, dan liburan. Di materi EGA itu dibuat dalam satu diagram. Nah, ini bentuknya nih. Ada 60%, 10%, 10%, 10%, dan 10% lainnya. 60% di sini itu untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini bisa kita bagi-bagi dalam bagian-bagian tertentu. Mak tahu nih ya listnya ya. 10% lagi untuk ziswaf. Nah, ini wajib dikeluarkan di awal, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 10% untuk dana darurat. Jika ada keperluan dalam bentuk cair atau liquid, bisa dipakai kapan saja. 10% untuk lifestyle, dan 10% lagi untuk tabungan dan investasi. Nah, di era pandemi seperti ini, sepertinya tabungan 10% dari lifestyle ini bisa kita gabung untuk tabungan investasi ya. Cuman sekarang banyak yang ragu tuh, mau nabung uang atau deposito atau emas. Kalau nabung uang ketarik terus, kalau di deposito kayaknya agak meragukan sih, karena banyak kita lihat tuh kan perkembangan yang punya deposito sekian-sekian gak bisa ditarik uangnya. Sepertinya pilihan terakhirnya emas ya. Setuju gak nih mama nih, kakak-kakak? Nah, di sini kita dikasih pilihan. Kita menabung emas. Kalau saya sih karena brandnya itu EOA Goal, ya tentu saya milih EOA Goal. Di sini dari EOA Goal Pekanbaru dibuatkan satu diagram strategi memiliki dana pensiun dengan menyimpan EOA Goal. Nah, jika kita konsisten menabung 0,1 gram selama 5 tahun, kita akan punya simpanan sebanyak 6 gram. Atau 0,5 gram selama 5 tahun, kita akan punya 30 gram. Masya Allah. Apalagi kalau bisa 5 gram ya. 5 tahun tuh kumpul 300 gram loh mak. Masya Allah, tabarakallah. Nah, alhamdulillah, semoga kita istiqomah ya. Karena menabung itu bukan hanya sekedar menabung, tapi kita harus konsisten, istiqomah, sehingga kita bisa mengumpulkan apa yang menjadi tujuan dan harapan kita. Apa sih untungnya mencicil emas fisik dari gram kecil? Ada juga yang tanya kayak gitu tuh. Nah, ini nih keuntungan mencicil emas fisik dari gramasi terkecil. 1, terjangkau. Ya, kalau kita cuman punya uang
sisa dari 10% itu 100 ribuan, ya masih bisa beli 0,1. Tapi kalau punya 1 jutaan sih sayang kalau cuma 0,1 ya. Harusnya bisa 1 gram itu. Nah, yang kedua, konsumen langsung pegang emas fisiknya. Masya Allah. Di sini nih ada tuh ya kasus-kasus kejadian arisan emas tapi nggak ada fisiknya, yang akhirnya rugi ratusan juta. Nah, kalau kita nggak, seharga uang, seharga emas, fisiknya langsung ada. Nah, yang ketiga, mudah dicairkan saat itu juga. Kalau untuk menjual ini, insya Allah kita mah rebutan ya. Agen itu paling suka tuh kalau ada yang buyback. Terus harga buyback transparan, alhamdulillah. Kalau di EOA Gold harganya sudah ditentukan sama perusahaan, jadi kita nggak bisa merubah-rubah lagi. Bisa dicek di web. Nah, yang kelima, pemesanan melalui agen dan member berlisensi. Kenapa harus agen dan member berlisensi? Karena ini bisa dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuatu hal. Nanti bisa dicari kemana agennya, siapa, dan di mana tempatnya. Terus yang keenam, bisa digadai. Nah, alhamdulillah kalau di Pekanbaru, Bank Riau Kepri Syariah itu sudah menerima gadai. Sangat-sangat memudahkan untuk kita-kita yang terkadang, ya kalau saya sih ya, hampir kayaknya semua emas itu, semua penghasilan suami yang tidak dalam keadaan urgent, saya jadikan emas tuh. Jadi kalau seandainya nanti perlu, sebagai pedagang kita bisa jual jika ada yang beli, kalau tidak kita bisa gadai. Nah, ini yang pasti nih, menjadi tabungan terbaik yang bisa diwariskan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.